Di segmen ini saya akan mewakili satu pertanyaan dari Twitter, ya. Permintaannya dari Siska Dianovita. Dok, kapan ya di Dr. Oz membahas psoriasis? Masih banyak yang belum ngerti nih tentang penyakit itu. Nah, psoriasis adalah salah satu dari penyakit autoimun, di mana lokasinya terutama di bagian kulit. Meskipun ada beberapa organ lain bisa diserang dari penyakit autoimun ini. Bisa ditandai dengan gejala berupa penebalan pada kulit, lalu ada bercak kemerahan pada pinggir kulit yang disertai dengan sisik yang berwarna putih keperakan. Dan kali ini saya memberikan untuk Anda pengalaman seseorang. Pak Yose adalah seorang penderita dari psoriasis. Ya? Waktu itu usia berapa, Pak? Pertama kali mengetahui Bapak mengalami psoriasis. Usia 12 tahun. 12 tahun. Saat ini usianya? 32. 32, berarti hampir 20 tahun. Nah, gejala awal Bapak kenal itu penyakit psoriasis atau malah menganggap ini penyakit kulit biasa? Kalau awalnya ketombe. Ketombe, oh berarti lokasi dari keluhan ini di awal di kepala, di rambut? Ya. Ketombe yang hampir setiap hari? Bukan setiap hari lagi. Habis kita keramas, udah ketombean lagi. Dari kulit di bagian kepala sampai ke badan itu butuh waktu berapa lama waktu itu, Pak? Ada lebih dari 1 tahun? 10 tahun. 10 tahun baru keluar di bagian badan. Awal sekali di lokasi mana? Jadi dia semakin membesar. Ya. Semakin membesar sampai hampir seluruh kepala. Kemudian dia mulai turun ke wajah. Jadi, Wajah? mulai turun ke wajah, mulai ke belakang leher. Jadi dari belakang telinga turun ke leher seperti ini ya? Ya. Oke. Nah, sampai ke leher, ke muka, nah baru ke anggota badan. Anggota badan. Nah, banyak sekali stigma di masyarakat kita bahwa penyakit psoriasis adalah penyakit menular. Padahal psoriasis bukan penyakit menular. Sudah berapa lama perawatan yang dijalankan? Saat ini udah sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Ada perubahan yang signifikan dari perawatan tersebut ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yose. Tetap di sini. Selain bukan penyakit menular, tapi yang harus diwaspadai dari psoriasis adalah kemungkinan dapat diturunkan kepada anak Anda. Nah, sejauh mana perjalanan penyakit dari psoriasis? Saya sudah kedatangan rekan sejauh saya, yaitu Dr. Dimas. Apa kabar, Dok? Zaskia masih nemenin saya. Masih, Dok. Oke. Nah, tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Yose bahwa psoriasis itu memang suatu gangguan yang identik di kulit. Nah, bisa diceritakan dikit, Dok, untuk penyakit dari psoriasis ini penyebab yang spesifiknya apa? Dia adalah penyakit autoimun. Ya, Jadi penyebabnya adalah gangguan pada sistem imun tentunya. sistem imun atau sistem kekebalan Sistem tubuh. kekebalan Iya. tubuh. Kelainan itu kemudian dia berikatan pada gen. Jadi terjadi gangguan pada gen psoriasis yang kemudian menyebabkan sistem imun kita melihat sesuatu yang harusnya normal menjadi salah, sehingga dia menyerang ke situ. Berarti seperti pada segmen 1 tadi kita, Zaskia, ya, bahwa ada kondisi di mana ketika tubuh kita menyerang diri sendiri. Ya. Nah, kalau gitu bisa nggak sih dari bayi atau dari ketika hamil, perempuan ngecek itu anaknya ini akan kena atau enggak gitu, Dok? Sampai saat ini tidak ada pemeriksaan genetika yang bisa melihat apakah ada terjadi mutasi, kan berarti ya. Iya. Kalau memang orang tuanya nggak ada kan berarti terjadi mutasi. Apakah sudah terjadi mutasi pada bayi? Tidak ada. Tapi kalau orang tuanya penyandang psoriasis, dia kemungkinannya ada, tapi itu pun tidak harus selalu Oke. terjadi. Tapi ada bakat penyakitnya. aja berarti. Tapi ada bakat aja. Oke. Iya. Ini balik lagi ke masalah pemicu atau penyebab menggaruk dengan kuat, kebiasaan menggaruk, lalu stres, merokok, itu apakah bisa memicu dari psoriasis yang sebenarnya sudah ada atau dia belum ada jadi ada? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi memang pemicunya itu selain stres, kemudian obat-obatan ya seperti anti malaria, seperti beta blocker itu obat jantung, lithium itu obat psikotik ya, itu bisa memicu. Kemudian infeksi saluran napas atas yang terutama oleh Streptococcus itu bisa memicu. Sedangkan garukan itu sendiri itu sebetulnya terjadi karena ada yang disebut sebagai fenomena Kupner.
di kulit orang psoriasis. Jadi kulit orang psoriasis itu kelihatan normal, jadi hanya tampak normal, tapi di bawahnya dia sebetulnya tidak normal. Sehingga kalau kita garuk, di mana tempat garukan itu terjadi, dia akan timbul lesinya. Lesi itu berupa putih atau kayak kita menggaruk biasa merah? Langsung merah. Langsung merah. Dan ini apa namanya, resiko jangka panjangnya gimana dok? Apakah dia bisa sembuh atau akan tergantung dengan obat terus? Tergantung dengan obat. Dia masih belum ada penyembuhan yang total untuk psoriasis ini. Di situ juga masalahnya sebetulnya. Dan kemudian obatnya juga pilihannya terbatas. Nah, ingin tahu bagaimana cara penanganannya? Zaskia, Dr. Dimas, kita lakukan sedikit percobaan mengenai penanganan psoriasis yang ringan. Nah, Zaskia di sini, ya, kita mau kasih kepada pemirsa yang di rumah dan juga di studio contoh psoriasis yang ringan, ya. Jadi untuk penanganan psoriasis ringan itu selain krim untuk melembabkan kulit, dianjurkan adalah untuk berjemur maksimal berapa menit, dok? 5 menit. 5 menit antara jam 11 sampai jam 2. Ya, alasannya ini adalah untuk menyerap dari ultraviolet yang B itu. Di mana-mana kan anjuran untuk berjemur adalah di bawah jam 9 ya, oke? Ini jam 9 sampai jam 2. Nah, saya tunjukkan kepada Anda yang di studio dan juga di rumah salah satu contoh penanganan untuk psoriasis ringan, ya. Ini anggap adalah penampang kulit yang ada psoriasisnya. Penanganan yang pertama adalah ini biasa di malam hari ya, dok ya. Ya. Kita mandi dulu, habis mandi, lalu jangan seperti kulit normal, dikeringin, wah pakai anduk, jangan. Cukup aja, tidak harus terlalu kering, masih basah juga nggak apa-apa, lalu dioles dengan krim atau salep yang sudah diresepkan oleh dokter. Jadi diusap rata ya, dok ya? Ya, bisa merata. Diusap rata pada kulit Anda. Jadi pada saat lembab, untuk penetrasi salep juga jadi lebih baik. Sehingga kita tidak butuh salep yang terlalu banyak. Oh gitu ya, anggap misalnya penampangnya luas segini aja udah cukup gitu, dok ya? Ya. Yang penting adalah diusap rata. Nah, tujuannya adalah kandungan nutrisi atau vitamin D untuk melembabkan kulit pada penderita psoriasis ini bisa maksimal penyerapannya. Itu kita gunakan wrap plastik ini. Saskia, ini ditutup biar krim tadi menyerap dengan sempurna dan dibiarkan semalaman sampai besok pagi. Ya. Nah, dibiarkan semalaman tertutup plastik, gitu dok ya? Ya. Seperti ini, agar fungsi dari krim tadi bisa masuk ke dalam kulit untuk memperbaiki kondisi dari si kulit psoriasis tersebut. Nah, anggap ini udah pagi, mau mandi, kita buka, lalu lakukan seperti mandi biasa, Ya. seperti itu. Dengan menggunakan sabun, tidak perlu pakai spons atau apapun, gunakan sabun dan dibersihkan seperti kita mandi biasanya. Hal yang Anda lakukan saat pertama kali dengan menggunakan salep sampai mandi, ini akan membantu mengurangi bahkan menghilangkan penampakan dari kulit tersebut. Ya. Nah, ini biasanya apakah hanya cukup sekali sehari atau boleh siangnya gitu, dok? Sekali sehari. Kalau Sekali dengan sehari wrap, cukup? sekali sehari cukup. Sekali sehari cukup, ya. Dan ini biasanya berapa lama? Kita lakukan 2 sampai 3 minggu biasanya. 2 sampai 3 minggu setiap malam. Setiap malam. Habis itu baru dikontrol untuk lihat perkembangannya, ya. Selain dengan obat yang sudah diresepkan yang untuk diminum. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Dr. Dimas. Setelah ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Anda melalui Twitter dan email. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Dr. Os.